Minasan konbanwa, konnichiwa, ohayo, dimanapun kapanpun kalian mendengar ini. Kali ini berjumpa lagi di podcast Titik Wibu, di mana Wibu bertemu bersama saya Sensei, dan kali ini saya ditemani Mas Rehan dan Mas Q. Mas Rehan, Mas Q. Halo semuanya. Kali ini bertiga ya. Mudah-mudahan nggak bosan ngedengar saya 3 kali tampil di sini. Aduh, Sensei udah ada fansnya kok. Aduh, gimana ya? Tenang aja. Tapi, paling kita diminta diusir sama fans nanti. jangan gitu. Nggak gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan dari episode 0 sampai sekarang. Oke, kita gimana nih kabar Mas Rehan, Mas Q? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Sensei sama Mas Q gimana? Sehat. Sehat. Bagus ya. Oke. Opening talk-nya gitu aja ya. Saya nggak jago opening. Oke, mari kita mulai podcast kali ini, Titik Wibu, di mana Wibu bertemu. Oke, berjumpa dengan kembali lagi bersama Titik Wibu, di mana Wibu bertemu. Oke, kali ini mungkin kita bisa sedikit ngomong-ngomong beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, dan mungkin teman-teman kabar duka lagi nggak ada. Untungnya nggak ada duka kali ini, nggak ada duka lagi kayak ini ya, bagusnya. Jadi bawa bala kita ada bawa bala duka terus. Aduh, masa tiap untung ada nggak duka lagi ya. Masa tiap podcast ada kabar duka. Enggak dong, kali ini kita seneng. Kita kali ini bahas yang sedikit lebih fun lah. Yang bener nih. Oh, benar. Seneng nih. Tergantung nih yang dibahas seneng atau enggak. Oke. Nah, teman-teman pendengar mungkin udah nggak asing yang namanya Seiyu, ya nggak? Seiyu itu apa? Kalau belum pernah nonton anime apa, Pak? Aduh. Jadi mungkin ada yang belum tahu. Oh, mungkin ada belum tahu ya. Iya. Masa belum tahu? Yang nonton kita kan anime. Masih baru gitu kan. Ibu baru ya gitu ya. Belum pernah nonton anime gitu. Gunanya Sensei itu untuk menjelaskan itu. Aduh. Ya, Sensei gunanya untuk trivia penjelas gitu ya. Seiyu. Oke, Seiyu itu apa sih? Seiyu itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia pengisi suara. Ya, jadi anime atau apapun yang disulih suara, disuarakan oleh orang, itu yang namanya Seiyu. Jadi sebuah karakter ya disuarakan, itu yang namanya Seiyu, pengisi suara. Kalau di Inggris karakter voice gitu, atau voice actor atau voice actress gitu. Akhirnya ini kalau ngedub termasuk gak, Pak? Ngedub, iya, dubbing itu nama dubbing itu ya Seiyu. Iya, benar. Dubber itu Seiyu. Ya, dubber ya. Benar iya, juga. Benar. Dubber. Oke. Akhir-akhir ini mulai saya lihat ibu-ibu udah pada kenal Seiyu nih, udah melek Seiyu, ya enggak? Oh iya, pastinya. Oh iya dong. Kalau dulu tuh kita nonton anime masih jarang, iya. Oh, masih jarang, iya. Gimana? Liatinnya dulu yang penting karakternya. Dulu karakternya siapa nih? Imut. Oh, jadi waifu. Jadi Husbando gitu ya enggak? Pengalaman ya. Iya, pengalaman. Sekarang udah mulai ngeliatin Seiyu juga gitu ya. Iya, benar. Mulai ngeliatin siapa sih yang mengisi. Wah, karakternya asik. Seiyu-nya juga asik nih. Wah, malah Seiyu bisa jadi apa? Tujuan untuk nonton anime tersebut malah. Oh iya, benar tuh. Kayak aduh. Saya banget itu. Saya banget itu ya enggak? Kita. Lihat Seiyu lah. Sama kita. Satu Seiyu ya. Aduh. Gol. Waduh, siap-siap mengibarkan ya. Siap-siap mengibarkan bendera ya. Paskibra kita. Jadi paskibra. Bicara soal mengibarkan, teman-teman di sini, Mas Rehan, Mas Q, meskipun saya udah tahu sih, tapi kayaknya punya nih Seiyu favorit nih, ya enggak?
Oh ya. Oh, listener boleh tahu nggak? Waduh. Kita kayaknya berkumpul ya gara-gara satu orang ini ya. Oh iya, kita berkumpul gara-gara satu orang ini. Aduh. Tapi sebelum ngomongin satu seiyu favorit kita semua ya, saya mau ngomongin seiyu pertama saya. Weh, seiyu pertama, weh. Jadi pengalaman kenal seiyu ini sama seiyu ini nih, ya nggak? Ya nggak? Ya bener banget nih. Weh, siapa tuh? Waduh, siapa tuh? Seiyu pertama saya itu Naoto Yama atau Nobu. Oh, Nobu. Oh, Toyama no. Yang siapa aja tuh? Nah, kalau mungkin terkenalnya itu ya Chitoge ya. Tertolak ya. Chitoge menang ya? Iya benar sih. Tapi Chitoge menang. Chitoge menang. Sisanya belum tahu loh ya. Sisanya Riskan kayaknya Chitoge menang. Belum selesai. Oh tidak, spoiler. Spoiler dari komik yang udah bertahun-tahun lalu tamat di mana sih Kyo? Udah lama. Tapi live beda. Itu jadi Toyama no itu pertama kenal gimana tuh? Nah, jadi itu gara-gara satu anime ya. Mungkin ada yang tahu, ada juga yang kurang tahu. Namanya Kiniro Mosai. Oh, Kiniro Mosai. Oh, itu saya suka juga tuh. Jadi siapa jadi Karen ya? Iya, Karen itu aduh sangat-sangat favorit saya itu. Woi. Itulah mungkin latar belakang kenal seiyu ya dari saya. Mungkin Mas Kyo gimana Mas Kyo? Gimana tuh Mas Kyo? Kalau saya sih, kalau ini karena tadi ngebahas seiyu pertama ya. Iya. Kalau saya sih sang pasaran sih ya. Hana Zao. Oh, Hana. Bukan karena denger itu langsung kenal gitu. Oh iya, khasnya ya. Iya, kayaknya seluruh dunia langsung kenal deh. Iya, langsung kenal. Sama Hana Zawa. Iya, kan itu anime yang baru keluar trailernya, saya lupa judulnya apa. Yang itu nggak ngelihat castnya langsung tahu itu. Belum denger suaranya loh. Saya cuma lihat ini karakternya cocok banget nih sama Hana Kanazawa. Beneran Hana Kanazawa. Yang anime baru mau keluar itu ini ya, Kubosan wa Boku wo Mobu ni Yurusanai gitu. Kubosan lah gitu. Yang nggak tahu deh. Nah, ya itulah. saya baca juga soalnya. Ya itulah. Itu baca ya. Itu rekomen saya. Oh iya. Saya baru baca langsung favorit dah. Betul. Oh, okay. Sama saya juga rekomen manga itu. Nanti saya mungkin saya suruh editor buat ngasih judul manganya di atas ini ya. Kubosan wa Boku Mobu ni Yurusanai gitu. Tunggu sebentar. Editornya bukan bapak sendiri ya? Sensei sendiri ya? Jadi skill kerjaan. Saya punya asisten. Saya punya asisten. Oke. Jadi dari Hanakana. Jadi kenal dari anime apa tuh? Gak ingat. Saya tidak ingat. Tapi Hanakana tuh emang terkenal banget sih ya sih. Emang kayak udah populer banget. Jadi seiyu bukan generasi kini juga, tapi beberapa tahun lalu kayak dia ngesuarain banyak karakter yang saya suka juga kebetulan, kayak ini yang di Angel Beats ya, benar siapa? Tachibana. Oh, kalau yang pertama sih iya dia berarti. Iya, berarti dia. Anime pertama. Berarti Angel Beats ya, dari Angel Beats ya, iya. Terus dari meme juga kan yang kayak yang TNI Circulation dari lagu itu ya enggak? Oh iya, benar. Orang-orang pada tahu itu dari situ. Oke. Iya. Udah pada ini nih ya. Seiyu pengalaman pertama sama seiyu. Sensei dulu. Oh, saya. Pengalaman pertama sama seiyu. Kapan ya? Mungkin waktu itu udah lama banget, jadi agak ini ya kayak ini. Tunggu. Ya, sebentar. Enggak. Saya antara dua nih. Antara si A dan si B, karena udah dua-duanya aja deh. Secara sama tuh.
Yang pertama. Tapi masalahnya ya karena ya udah kita langsung aja Tambah nih satu kayak, lagi. langsung ini ya. Minase Inori Sakura Ayane. Waduh. Udah itu dua. Langsung inti ya. Langsung dua. Langsung intinya Langsung ya. mengibarkan. Enggak, masalahnya emang ya masalahnya saya bukan masalah sih. Kayak emang dari sananya saya udah baru benar-benar expose, benar-benar langsung nyari tahu, langsung nyari itu begitu kenal sama yang namanya Minase Inori dan Sakura Ayane. Jadi itu pertama kenal mereka juga dari mana? anime favorit saya. Gochumon wa Usagi desu ka? Gochumon wa Usagi desu ka gitu ya. Yang kecil pasti udah tahu sih. Ya, saya suka dari Gochumon wa Usagi desu ka. Itu anime favorit saya. Ya Siap. kalau dilihat dari art style-nya yang gambar kan Koi Sensei, dan dia itu ahli gambar imut-imut. Tapi akan bahas akan panjang. Iya dong. Artis mangaka panutan saya itu. Bakal panjang kalau saya bahas Gochiusa, takutnya out of topic kita ya. di sini membahas seiyu, Kita membahas seiyu bahas anime. Kayaknya Sensei butuh episode sendiri untuk membahas Gochiusa. Oh, aduh jangan dong. Ntar kita aduh, satu episode sejam habis saya ngomong Gochiusa doang. Ya, tapi ya Sakura Ayane dan Minase Inori awalnya dari Gochiusa. Kenapa kepincut dulu kan karena Gochiusa, dan begitu tahu mereka terus langsung ngikutin gimana perkembangan. Wah, ketahuan umur lah. Ketahuan umur ya. Gimana perkembangan Ayane dan Inorin ya. Mereka nih jadi pokoknya duo ini nih yang saya ikutin dari awal. Akhirnya kenal sama ya geng-gengan mereka kayak Onishi Saori, Uchida Maya, Kakuma Ai, siapa lagi tuh? Kayak Onishi Sumipe, Kanjui dan sebagainya makin lama ya melek seiyu lah di situ meleknya, saya melek seiyu. Gimana teman-teman pendengar, kalau kalian punya seiyu pertama yang bikin melek seiyu, silahkan komen di bawah atau ya boleh, komen langsung aja deh ya. Komen langsung ya. Jangan lupa like, subscribe. Ya, terima kasih. Belum. Oh, kok? Belum. Ya. Belum ke topik utama kita. Baru berapa menit ini? Iya, tapi itu kan tadi barusan seiyu pertama yang bikin melek seiyu. Sekarang seiyu favorit kita siapa? Mungkin tahu. Karena saya sudah tahu dan saya rasa kalian juga sudah tahu. Kita ngomongnya bareng-bareng. Tunggu dulu bentar deh. Saya mau nanya sebentar. Oh, mau nanya apa? Ini seiyu favoritnya orang yang bekerja sebagai seiyu favorit atau favorit karena voice acting ya? Iya, favorit in general lah. General kayak dua-duanya gitu. Berarti jangan berbeda jawabannya. Waduh, pengkhianat. Kasihan ada pengkhianat di sini nih. Padahal kita udah disatukan loh. Udah mempersatukan loh, aduh. Waduh. Yaudah Mas Kyu dulu deh. Siapa nih yang performance-nya secara in general tuh? Secara saya paling suka sebagai karakter voice-nya itu adalah Toyosaki Aki. Oh, Toyosaki Aki. Nggak tahu Hirasawa Yui. Atau Hirasawa Yui. Itu dari mana aja? Yang paling disuka meranin anime apa tuh? Hirasawa Yui itu Keon, dari Keon. Oh, Keon. Oh, yang jadi Hirasawa Yui. Ya, Hirasawa Yui. Toyosaki Aki ya. Selain dari Keon, pokoknya
sukanya pas di K-On atau performance paling disuka itu di K-On atau gimana? Ya performance paling suka di K-On sih. Karena karakternya salah satu karakter paling saya suka juga. Nah ya yang semuanya sisanya juga bagus gitu. Oh, iya sih. Dan dia tuh punya suara yang berbeda-beda gitu kan. Ada satu dia jadi Altair di anime Recreator itu nggak ada, bener-bener nggak ada mirip sama sekali. Saya juga kaget awal denger kok bisa begini suaranya. Ya itulah kemampuan Seiyu ya, Seiyu Pro tuh dari kemampuan Seiyu ya. Gitu. Iya. Mas Rehan gimana? Mau bahas ke favorit kita? Nggak, ayo. Udah kesana kah? Kedua, ayo. Ayo kita bareng-bareng mau nggak? Oh iya. Nama panjangnya dulu panggilan nih. Panjangnya. Oh iya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Minase Inori. Sangat mengejutkan. Kompak sekali. Ya, oke Rehan mungkin duluan deh. Mau gimana? Kenapa suka sama Inorin ya nggak? Aduh, kenapa suka ya? Saya juga rada lupa sebenarnya. Wih, kok rada lupa? Bentar, kalau nggak salah itu seingat saya waktu Minase Inori suka itu karena itu klip di YouTube saya lihatnya. Oh, klip di YouTube. Apa ya? Iya. Oh, klip-klip Seiyu itu. Ya, klip-klip Seiyu itu. Apa? Love Lab. Enggak, Love Lab ini nggak ada di Love Lab. Love Lab. Oh, Love Lab. Oh, Love Lab. Rabu-rabu. Yang 20 tahun botak kan? 20 tahun botak ya. Oke, yang Niju Ichino no Hage gitu kan ya? Nah, iya pasti tahu kan? Nah, tahu. Dari situ ya, dari imut banget ya di situ ya. Kayaknya mulainya dari situ deh. Mulai. Kan, ya, terus kan nyari nama animenya. Ternyata sudah banyak juga yang saya tonton dengan yang ada Inorinya. Oh, jadi ternyata banyak ya, baru kenal tapi ternyata banyak yang ada Inori gitu, dan kebetulan karakternya yang disuka juga gitu. Oh iya dong, Chino dong. Oh, waduh sama aja dua orang ini di sini. Tuh, kita udah punya hubungan yang erat ya, Sensei. Iya, kayaknya kita satu ini deh, satu hati, satu jiwa ya enggak? Waduh, saya perlu telepon 911 kan? Tunggu. Enggak ada. Cino di manganya udah SMA loh ya. Masih legal sih. Hirasawa Yui udah kuliah. Oke. It's fair enough. Touche. Kan tadi jadi dari pertama dari Love ternyata kenal dari klip, habis itu klip Love Lab ternyata banyak juga yang udah. Ternyata banyak. Ternyata banyak ya. Oke. Terus langsung mencari itu tadi yang saya sebutkan di awal, menonton anime karena seiyunya. Oh, jadi jadi nonton anime karena Inorin gitu. Ada berita Inorin main gitu. Ternyata oh iya. Langsung di sini. Oke. Saya sama juga. Saya ya sama Inorin ini ya. Tadi udah dibahas kayaknya, udah ayo selanjutnya. Ya juga ya. Weh, tadi masa aduh. Gimana sih? Tadi kan mau ganti-gantian. Tadi giliran saya menghindari malah ditanya. Kemarin saya menghindari malah ditanya. Sekarang saya mau mengibarkan malah menghindar, gimana? Sudah, silakan sih jadi pengibar bendera. Oke. Mari mengibarkan bendera yang disebut. Saya off dulu nggak apa-apa. Tunggu. Weh. Selesai kan. Kenapa saya pengen banget? Kenapa saya suka sama Inorin? Oke, mari mengibarkan bendera yang disebut Inorin di hati kita semua ya. Oke, kenapa Inorin? Satu, pertama. Jadi kan pertama saya suka Inorin dari Gojiusa gitu kan. Kenal doang tuh dulu. Makin lama
Jon Snow jadi karakter favorit saya tentunya. Pertama karena ya nanti saya bahas di episode berbeda ya. Nah, tapi akhirnya saya satu jam habis. Akhirnya saya kan coba nyari-nyari tuh. Pertama Love Lab ketemu. Oke, akhirnya Love Lab suka gini. Jadi abis itu ngikutin terus waktu itu saya SMA, dia main lagi nih di umur. Ketahuan umur dah. Aduh, ya udah biarin. Ketahuan umur. Waktu saya SMA, dia main lagi nih di sebuah anime yang performanya bagus banget gitu kan. Kayak performanya tuh menyelamatkan hidup saya gitu. Ya. Enggak saya enggak salah. Anime apa nih? Mulai dalam. Nama anime dong. Jadi dia tuh belum tahu. Jangan spill dulu. Kita mau ngetes nih. Teman-teman wibu pada tahu nggak nih anime yang saya sebut? Jadi dia tuh muncul di satu episode yang dialognya, yang satu episode itu bukan dialognya, seiyunya di cast seiyunya di ending roll cuma ada 3 orang. 3 orang itu siapa aja? Uchiyama Yumi, siapa sih namanya, Kobayashi Yusuke, dan Minase Inoue itu sendiri. Itu episode 18 dari anime udah tahu kayaknya. Re:Zero. Kayaknya ya, kalau udah ada muncul angka itu sudah pasti. Udah pasti ya. Ya, dari anime Re:Zero Kara Hajimaru Isekai Seikatsu sebagai Rem. Oke. Performance Rem itu waktu itu peaknya Inorin waktu itu. Sekarang dia berkembang banget sekali. Pokoknya peaknya tuh yang bikin saya terkenal sih ya dari Rem. Iya, sangat terkenal dan itu yang banyak yang membuat orang tahu Inorin. Meskipun yang membuat saya tahu Inorin itu Gucci Usada. Lebih terkenal Rem bahkan daripada Inorinnya sendiri. Iya. Enggak, mudah-mudahan Inorin semakin. Jadi kalau sering ditanya gitu kan, siapa itu Inoue Minase? Oh, itu yang Rem. Udah langsung tahu. Rem, oke. Oh, Rem, iya. Rem tuh saking terkenalnya seiyunya ikut terkenal, tapi bukan karena Rem Inorin jadi terkenal. Menurut saya anime yang bikin Inorin tuh melonjak naik justru adalah Gochi Usa. Tapi nanti itu saya bahas di episode Gochi Usa aja kapan-kapan ya. Beneran bikin dong. Episode untuk sensei. Waduh, sendiri aja itu ya berarti. Enggak, jangan gitu dong. Ini titik wibu bukan titik sensei. Oke. Seiyu, kita pada sensei wibu. Iya enggak? Sensei wibu. Jangan ntar anak murid pada tahu nih. Kedoxing saya. Sensei yang jadi sensei di titik wibu ya gitu. Aduh, jangan. Apa kan menyebar popularitas. Mau menyebar popularitas cuma ketahuan saya siapa. Oke, anyway, balik lagi ke akhirnya tadi kayak itu tuh kayak Rehan tuh tadi nonton anime karena seiyu ya enggak? Yoi. Dan kebetulan banyak ya anime yang diperanin Inorin tahu-tahu bagus ya enggak? Iya. Ki pernah nggak pengalaman kayak gitu tuh sama seiyu yang lain? Ya, saya lebih banyak Inorin sih sebenarnya. Kita semua banyak Inorin ya nggak? Kita ternyata menonton anime karena seiyu tuh lebih banyak Inorin. Iya, banyak Inorin ya. Dan kebanyakan bagus ya. Kalau itu seneng banget nggak sih kalau ketika kita nonton anime karena seiyu ya nggak? Ternyata animenya bagus gitu. Jadi udah dapat seiyu favorit dan animenya bagus gitu. Seneng banget nggak? Seneng banget itu. Jadi favorit. Langsung jadi favorit. Best of the best ya nggak? Mau nanya ini, kalian pernah nggak lagi nonton anime gitu, terus kalian tuh ngebayangin seiyunya tuh lagi ngomong di pas lagi recordingnya gitu? Oh ya, aduh. Ngebayangin seiyunya. Bukan karakter animenya yang kalian bayangin itu. Iya, pernah. Orangnya secara langsung kan? Iya, langsung secara orangnya gitu. Iya.
Pernah. Kayak kita ngebayangin siapa nih? Jangan ingetin terus. Oke. Aya Neru ngomong gitu kan. Ngomong depan. Untuk yang tidak tahu, Aya Neru itu Sakura Ayane, oke? Ya, Aya Neru panggilan Sakura ini. Ngomong kenapa panggilannya saya Sakura Ayane? Kenapa panggilannya Aya Neru? Karena dulu sempat di anime Yumekui Meri. Itu anime zaman dulu banget. Sempat ditanya sama seiyu yang lain, itu Okamoto Nobuhiko ya. Dia sempat ditanya hobi Sakura Ayane apa, Sakura-san hobinya apa gitu kan. Ayane itu nggak tahu hobinya apa. Akhirnya dia jawab tidur. Neru, tidur bahasa Jepangnya Neru. Dan Okamoto Nobuhiko itu langsung bilang, oh jadi Aya Neru ya gitu. Jadi terkenal. Dan dipakai sampai sekarang. Kemudian dipakai sampai sekarang. Nah, jadi berkat Okamoto Nobuhiko ya dipanggilnya Aya Neru. Bagi yang nggak tahu berguna ini. Looknya. BTW Okamoto Nobuhiko itu yang jadi Bakugo. Yang ketemu lagi di yang basic Aya Neru atau Sakura Ayane itu yang jadi Uraraka Ochako. Ketemu lagi tuh di situ. Tapi Okamoto Nobuhiko sama Aya Neru nggak ada hubungan apa ya? Waduh, kok mulai shipping nanti. Jangan. Ntar ada yang sakit hati kalau shipping. Nggak usah. Nanti perang. Masa episode 2 udah perang sih? Aduh jangan. Ya. Perang itu kayak Chitoge Nodera. Waduh, perang legendaris itu. Legendaris. Ya, balik lagi ke topik seiyu. Tadi nonton anime karena seiyunya, dan kebetulan animenya bagus gitu, seneng banget ya Kak. Kalau Q, anime apa nih yang nonton ternyata gara-gara Inorin ternyata bagus? Ada nggak tuh? Ada lah, jelas itu. Iya. Yang pertama itu apa namanya? Somali to Morino Kamisama. Pertama kali. Aduh. Pertama kali itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya salah saya lihat di Instagram ada anime yang disuarain sama Inori. Terus saya lupa tapi apa. Terus lagi lihat My Anime List, ketemu nih Somali kan. Wah, ini kayaknya ini nih yang di Instagram saya lihat itu. Ya udah nonton. Saya taunya beneran. Padahal itu ngasal aja sebenarnya. Karena lupa ya. Saya taunya beneran. Pernah ngeliat dari post ya. Ya, dan untung bener. Rehan gimana? Bagus. Oh, kalau saya ini Girls Last Tour atau Shoujo Sumatsu Ryoko. Shoujo Sumatsu Ryoko. Wow, bagus juga tuh. Bagus itu. Saya rekomendasi bagi yang belum nonton atau baca manganya juga ya sekalian. Sekalian bagus. Banget itu. Saya rekomendasi banget. Jadi saya pertama nonton itu gara-gara Inorin juga, tapi kayak saya lupa kan petualangan gitu. Nah, tapi saya lupa judul animenya, antara Girls Last Tour ini atau Made in Abyss. Aduh, emang banget itu. Sama-sama petualangan, tapi saya lupa judulnya gitu. Nah, saya jadi pertama nonton Girls Last Tour. Nah, ada Inorinnya, ternyata bener. Tapi gini, Made in Abyss juga ada. Iya. Tapi sebelum ada itu ya, sebelum diumumin yang Pluska. Iya kan Inorin ada pas Pluska ya, itu pas di movie, habis itu carry on ke season baru ini sekarang. Baru satu kalimat di season ini. Tunggu, jangan. Saya belum nonton Made in Abyss loh. Itu saya itu rada nyesel nonton setelah Girls Tour. Tapi saya nonton Girls Tour, saya juga nonton Somali to Morino Kamisama, dan ya cukup menusuk hati ya, mengena hati ya. Untuk teman-teman ya,
untuk teman-teman listener yang belum pernah nonton Somari to Morino Kami-sama ataupun Girls Last Tour Shoujo Sumasu Ryoko, saya sangat sarankan untuk nonton ya. Apalagi Somari to Morino Kami-sama, kalian benar-benar tahu sebuah peran. Saya tentang animenya sedikit ya, sinopsis sedikit ya. Jadi itu golem yang ketemu anak kecil di dunia di mana monster menguasai dunia, manusia udah punah, anak kecilnya itu anak manusia gitu, dan anak manusia itu namanya Somali manggil si golem itu ayah gitu. Jadi kayak parenting banget ya, parenting bond banget gitu. Dan Girls Last Tour Shoujo Sumasu Ryoko ini tentang dua cewek, Chito dan Yuri, di dunia post apokalips, tapi yang pokoknya udah nggak ada orang, nggak ada siapa, pokoknya cuma berdua doang, keluyuran di dunia itu, nyari makan ke tempat berikutnya, nyari makan. Kedengarannya membosankan, tapi diantara dialog Chito dan Yuri itu bikin hati kita hangat gitu, bikin kita menghargai ya kehidupan kita yang sekarang gitu. Dan tema Shoujo Sumasu Ryoko ini sendiri berteman dengan keputusasaan, ya enggak? Tuh. Putusasaan aja damai gitu. Bagus banget. Dalam banget gitu ya. Mulai dalam. Saya speechless nih. Pokoknya tambah satu lagi yang menurut saya itu tambah satu lagi boleh. Boleh. Yang menurut saya anim salah satu anim terbaik yang saya pernah tonton. Iya. Ya silakan. Sora Yorimoto Ibasho. Sora Yorimoto Ibasho. Itu tuh. Itu ada Inori juga lagi ya. Itu top. Iya dong. Satu anim saya itu. Iya. Saya sebelum kenal Inorin itu. Sebelum kenal Inorin saya udah nonton. Saya baru tahu waktu kenal. Oh ini. Iya kan, ternyata bagus kan, dan seiyuu favorit kita ada gitu, tuh bagus banget. Itu seneng banget ya. Iya. Nomor satu anim bagi saya. Oh iya, dua-duanya nomor satu. Ada Inorin, ada Hanakana, ada Hayami Saori pula. Iya. Oh bagus. Tapi saya satunya lagi yang paling suka sih karakternya. Si Miyake bukan namanya ya. Itu favorit saya sih. Terus kita lihat Sora Yorimoto Ibasho. Ya. Di siapa? Miyake Hinata. Oke, yang jadi Miyake Hinata Iguchi Yuka ya enggak? Iguchi Yuka. Iya, Sora Yorimoto Miyake Ibasho. Hinata tuh bagus banget. Saya suka banget saya sama karakter. Banyak yang bilang, dan saya juga nonton, dan itu memang bagus banget, kena menang awards. Itu Sora Yorimoto Ibasho. Pokoknya tentang gadis SMA yang pergi ke Antartika gitu. Jadi pengen pergi ke Antartika nggak sih habis nonton? Enggak sih. Jadi... Oh iya, saya doang. Ya. sorry. Berkawan. Saya pengennya mengantara anak SMA ke Antartika, bukan sayanya pergi sendiri. Ngapain? Waduh. Iya, saya guru SMA BTW. Ya. Nanti muridnya tahu dong. Jadi nggak boleh spill. Kalian spill sendiri. Nggak bercanda. Malah nge-spill sendiri ya. Aduh, jangan dilaporin. Enggak, saya nggak akan. Beda. Oke, balik lagi ke tadi. Sora Yorimoto Ibasho itu bagus banget, guys. Meskipun premisnya cuma anak SMA pergi ke Antartika, tapi di dalamnya itu topiknya benar-benar dalam banget. Itu ya, waduh, nangis. Sangat nangis berkali-kali. Aduh. Sama saya masih berasa loh. Ya, kalau saya ya tadi selain semuanya sudah disebut sih, Somali, terus Sora Yorimoto Ibasho, terus apalagi tuh tadi yang disebut Shoujo Sumasu Ryoko gitu. Ada lagi yang gimana ya, Inorin ini
cuma muncul sekian episode, sekian menit doang, tapi impactnya gede. Kalau saya nih ya, saya waktu itu nonton Seishun Butayaro wa Banigaro Senpai wo Minae gitu. Aduh. Nangis dong, kok hari ini ingatkan memori yang bikin nangis. Kalau kemarin berduka sama kejadian nyata, sekarang bukan berduka sih, pokoknya nangis gara-gara anime. Nangis gara-gara, tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa para listener, nangis karena sebuah karya seni itu bukti bahwa hatimu itu peka. Gitu, mudah-mudahan ya sih. Ya nggak sih? Berarti karya seni itu berhasil itu menggapai hati penonton. Betul. Nanti kita kapan-kapan bahas belajar dari anime gitu, belajar dari fiksi, ya nggak? Nanti kapan aja. Wah. bakal dalam. Ada sensi seperti 2 jam itu. 2 jam nggak cukup. 2 jam. Nah, live aja nanti itu kalau udah banyak. Nah, tadi saya Seishun Butayaro no Banigaro Senpai wa Aobuta Inorin jadi Makinohara Shoko, dan dia itu cuma muncul beberapa episode doang. Saya lupa beberapa, pokoknya dikit lah, cuma 2 atau 3 gitu. Tapi dikasih movie-nya, saking impactnya gede tuh dikasih movie-nya gitu, ya nggak? Nah, di animenya ini Shoko, jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Iya. Nah, di anime ini menurut saya salah satu performance Inorin yang terbaik juga, karena memberikan kata-kata dialog yang benar-benar mengubah cara pandang saya terhadap dunia untuk kedua kalinya. Waduh. Untuk kedua, pertama Gochiusa, tapi ini yang kedua nih, Sorayori Aobuta Seishun Butayaro. Nah, dia tuh bawa dialog pokoknya diriku ini nggak punya tujuan, nggak punya mimpi yang besar, tapi dia menemukan arti hidup. Hidup ini ada untuk menjadikan kita orang yang lebih baik hati, itu katanya. Dia bilang, dari ketimbang diriku yang kemarin, diriku yang sekarang apabila menjadi lebih baik hati, alangkah indah gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Kalian nonton aja, saya juga highly recommend. Padahal judulnya misleading ya. Iya nggak, misleading banget nggak sih, Bunny Girl gitu. Kok Cun? Ya, Thailand. Iya nggak. Mengingat anime itu membuat saya tersedih. Pada bersedih. Jadi ingat nasib Shoko. Spoiler. Jangan spoiler. Kalau saya tidak meng-ship mereka berdua, tapi tetap sedih. Ya, sebenarnya sih ini bukan ship-shipan ya gitu. Nggak, kayak lebih ke arah menyelamatkan gitu, meskipun ada romance-nya, romcom juga. Tapi enggak sih, saya nggak akan nyebut ini romcom, tapi lebih ke arah drama. Kenapa? Karena komedinya tuh lucu, dapat, tapi dramanya yang lebih gitu. Ngerti nggak? Gitu. Nah, ini kita nonton anime karena seiyuu, ya nggak? Tapi ada satu yang bahaya. Sebenarnya sih saya nggak mau bahas, nggak mau mengatakan ini, tapi ada orang, saya sempat diceritain sama teman kuliah saya dulu. Jadi dia ngasih anime gitu, dia ke temannya bilang, seiyunya ini nggak jadi nonton, nggak usah nonton lah. Tuh yang bahaya itu. Itu. Iya. Itu yang menurut saya nggak menghargai pekerjaan sebagai seiyuu, ya nggak? Seiyuu. Saya jadi teringat kejadian baru-baru ini. Kejadian baru-baru ini ya? Iya ya, sempat ya. Belum kejadian baru-baru ini. Ya, bentar. Saya ingin mengibarkan bendera lagi. Oh, masih mau mengibarkan bendera? Oke, sip, ayo. Aduh, sebagai pengibar bendera lagi. Kan tadi kita sempat bahas itu ya, Somali. Somali ya.
yang belum tahu, endingnya Somali dinyanyikan oleh Inori. Yes, ending itu apa? Kokoro Somali. Apa? Inori Minase penyanyi. Ya. Mungkin ada belum tahu ya. Ya, ending Somali Tomori no Kami-sama dinyanyikan oleh Inorin yang judulnya Kokoro Somali. Dan teman-teman pada kaget tuh. Hah, Inorin juga penyanyi. Tapi kayaknya semua orang tahu deh. Semua orang tahu deh, Seiyu juga nyanyi. Sekarang Seiyu udah harus bisa nyanyi ya. Iya. Banyak ya. Iya banyak. Sebenarnya banyak ya. Banyak ya Seiyu yang sudah menjadi penyanyi. Iya, sebenarnya sih gak harus ya dulu ya. Tapi sekarang bukan harus secara tertulis. Kalau memang pengen punya nilai tambah di mata agensi, ya harus bisa nyanyi gitu. Iya. Iya. Jadi Seiyu sekarang tuh multi talent ya enggak? Udah gitu kayak kalau Inorin tadi ngebahas Kokoro Somali, kita yang ngisi yang nyanyi kan Inorin. Gak cuma nyanyi, dia juga yang nulis liriknya. Waduh, berbakat sekali tuh. Apa gitu. Kalian jangan sok-sok kaget deh. Kalian ketahu gimana sih? Coba siapa yang nangis nonton MV-nya Kokoro Somali? Saya. Bagi yang belum nonton bisa dicek di YouTube ya. Cek di promosi YouTube. ini. Cek di YouTube-nya Mina melihat sendiri. jidatnya. Saya menangis melihat jidatnya. Terlalu indah ya. Terlalu indah untuk dilihat. Silahkan cek channel YouTube-nya Minase Inori di. Perlu kita masukin linknya enggak sih? Jadi promosi ya. Ini mengibarkan bendera. Ini judul ya, judul loh, bisa jadi judul loh. Mengibarkan bendera. Masih belum ketemu. Parah. Ini mengibarkan episode mengibarkan bendera loh. Udah melenceng terlalu jauh ini. Iya. Aja. Kita dapat di akhir-akhir ini dengan Seiyu tadi yang disinggung Mas Q. Dapat Mas? Oh itu ya, yang baru-baru ini ya. Yang baru-baru terjadi ya? Iya, yang baru-baru ini banget malah. Animenya tuh udah ya booming lah ya. Iya, kenal banget. Ditunggu-tunggu ya. Dari studionya juga udah ditunggu-tunggu juga, studio yang lagi naik daun gitu kan sekarang karena karya-karya barunya gitu. Tapi karena satu orang doang gitu, satu Seiyu yang para penonton tuh mungkin nggak mau gitu ya, nggak expect dia apa? Dia datang ya. Ngisi ya. Karakter utamanya diisi sama Seiyu yang ya dalam tanda kutip lah ya biasa-biasa aja. Tapi menurut saya tidak biasa-biasa aja juga sih. Udah lumayan lah. Bukan lumayan gitu kan. lagi itu dia. Itu bagus dia. Iya. Nah itu jadi dijelek-jelekin gitu. Iya. Itu kan nggak menghargai sebenarnya. Gitu ya. Nggak pernah. Iya. Ya mungkin untuk listener yang nggak tahu itu animenya apa itu Chainsaw Man ya guys. Iya, Chainsaw Man. Karakternya itu Makima yang disuarakan oleh suaranya itu Kusunoki namanya Tomori. Kusunoki Tomori ya. Banyak yang berharap Makima itu disuarakan oleh Sawashiro Miyuki ya enggak? Ya. Sebenarnya sih termasuk saya dia kayaknya Sawashiro Miyuki cocok nih gitu ya. Tapi saya begitu tahu ternyata si Kusunoki Tomori, saya merasa cocok aja, nggak masalah. Saya juga merasa cocok. Dari bentuknya saya cocok loh. Bentuk karakternya itu cocok sih. Iya. Karena bentuk apa? Apa? Habis apa? Saya kira bentuk apa dari bentuk. bentuk karakter. Bentuk apa? Bentuk apa? Aduh, Q, bentuk apa Q? Oke. Ya gitu sih. Iya, itu kan sebenarnya gimana ya? Banyak yang bilang itu Seiyu murah, gini-gini. Padahal Kusunoki Tomori itu udah bawain banyak
anime yang benar-benar bagus gitu ya. Kayak contohnya Nijigasaki Idol, pokoknya Nijigasaki, Love Live Nijigasaki itu. Nah, jadi Yuki Setsuna tuh. Saya suka banget itu di situ. Ya. Jadi yang mau gakuin itu jadi Necron Misha. Itu karakter main juga loh. Iya. Main karakter udah banyak karakter-karakter. Yang saya bingungnya tuh mereka lupa kali ya. Itu Amamiya Sora tuh salah satu top seiyuu juga. Itu pas jadi siapa namanya? Toka di Tokyo Ghoul itu masih jelek banget itu. Lihat itunya. Masih awal-awal banget. Iya, dia masih udah awal jadi banget, Toka. Bagus kan? Bagus kan? Bukan jelek ya, masih awal-awal banget, istilahnya masih debutnya lah, dekat debut. Masih cupu lah gitu. Iya, masih dekat debut gitu. Bukan cupu, saya nggak akan bilang cupu. Pengalamannya di bawah gitu. Pengalamannya masih kurang lah. Iya, pengalamannya ya. Jam-jam terbangnya masih kurang. Jam terbangnya masih kalah gitu. Iya. Dan itu di season yang sama Akame juga. Bayangin 2 role main yang sangat terkenal sampai sekarang gitu. Iya, Akame ga Kill ya. Iya, Akame sama Toka di season yang sama. Iya, di satu season, dan itu dua-duanya performanya bagus banget. Saya suka banget, apalagi saya nonton Akame ga Kill ya waktu itu. Wah, itu performanya meskipun kalau menurut saya animenya ya meh lah. Bagus, tapi jangan spoiler. Ya. Kena gimana ya? Udah lama juga itu anime. Siapa tahu ada yang belum nonton. Tapi nonton aja. Apakah saya rekomendasikan? Enggak. Tapi apakah saya bilang jangan nonton? Enggak juga. Silakan nonton. Gitu. Bagus kok kalau kalian suka yang action lah. Lollipop. Jadi bikin account Lollipop. Saya belum nonton ya, tapi waduh. Saya belum nonton ya, tapi udah tahu aja. Waduh. Pokoknya. Waduh, kok ada Lollipop? Aduh. Jangan. Aduh. Ya, tapi udah terkenal sih itu anime. Lanjutin aja. Oke. Tadi ya. Sekali lagi tuh kan Amamiya Sora tuh, jadi tadinya padahal masih ini banget ya, masih baru banget. Jadi ternyata ini sampai sekarang lihat, wah, main karakter semua. Iya, role-nya jadi heroin semua. Iya, heroin semua, main heroin 100%. semua. Iya, 100% banyak heroin. Season ini jadi siapa? Si yang Yufukashi Uta itu. Yufukashi Uta. Oh iya, siapa sih namanya? Lupa saya. Rental Girlfriend gak sih musim ini? Iya, itu juga Ichinose Chizuru. Itu anime rental. Ichinose Chizuru benar. Rental Kanojo ya? Iya, Rental Girlfriend. Iya kan, misalnya satu season ini aja ada 2. Lagian seiyuu tuh kadang-kadang ya seiyuu tuh mengejutkan kita kadang-kadang seiyuu yang kita pikir, oh cuma biasanya loli gitu kan, biasanya suara loli gitu kan, suara anak kecil, tiba-tiba dikasih peran onesan gitu kan, ibu-ibu atau bahkan peran kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan. Kalian tahu kenal kan Hayami Saori, ya nggak? Iya. Pernah dengar kan Hayami Saori, suaranya tuh onesan banget gitu kan, ara-ara banget istilahnya, mengayomi. Ya nggak? Ya. Nah, terus begitu dilihat di Sora Yorimoto Ibaso, ya nggak? Dia jadi anak SMP, ya nggak? Nah, lebih mengagetkan lagi. Jadi anak TK juga ada. Jadi anak TK juga ada tuh kan tuh. Lebih mengagetkan lagi. Yang skill anime tuh, yang Akito Yosaki. Nah, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kayak yang dibilang tadi ya, Akito Yosaki bisa suara apa aja, ya nggak? Bisa. Yang Riang terus ke anime itu jadi villain, lupa namanya. Kan diem, aku juga gak nyangka awalnya itu Akito Yosaki. Iya, itu. Nah, dan musim ini atau musim lalu saya lupa. Musim ini kayaknya dia jadi Shota, anak cowok, bayangin tuh. Dan saya dengar suaranya, oh iya, suara Shota gitu. Malah yang biasa yang meranin anak
anak remaja dan Shota, Takahashi Rie. Takahashi Rie tuh pernah bawain Shota juga, sama ini juga ya, kayak anak yang kayak apa? Kayak siapa sih? Emilia gitu kan. Dia jadi Onesan sekarang. Bayangin kan? Jadi maidnya gitu. Jadi Seiyu tuh suka mengejutkan kita, jadi jangan meremehkan Seiyu gitu, jangan meremehin. Yang tahu juga kalau Seiyu tuh belum anime itu udah ada audisi ya, jadi udah udah ada tesnya dulu gitu. Sound director sudah tahu lah ya. Iya, pastinya sudah ada rencana. Studio udah lebih tahu dari kita ya. Iya, studio lebih tahu suaranya. Kadang-kadang orang lupa itu mungkin ya. Iya. Mungkin tuh belum tahu gitu. Mungkin dikiranya cap cip cup kali ya. Kira langsung kali ya. Jadi proses Seiyu itu ke anime itu emang gitu. Jadi ada anime yang mau ditampilkan, manajer dari agensi bilang gitu kan, ini ada anime ini, ada anime ini, ada audisinya udah mulai, audisinya udah mulai nih. Nah, silakan kamu audisi gitu ke Seiyunya. Seiyunya audisi dah. Tambah lagi ada juga masalah waktu juga ya. Bisa jadi tabrakan. Bisa jadi emang nggak ngambil audisi ya nggak? Iya. Ngambil karena udah capek. Jadi satu anime ya. Bisa ngambil beberapa karakter yang satu animenya itu. Iya. Kayak ini Kusunagi Komori. Kayaknya kemarin kalau saya baca ambil audisi Makima sama Power. Tapi yang diterima Makima walaupun dianya lebih pede Power. Iya. Siapa yang tahu gitu kan? Jadi pihak studio sama sana lebih tahu daripada kita gitu. Iya, pihak studio lebih profesional lah. Hina gitu. Itu menghina Seiyu yang dipilih studio sama aja menghina studionya saya yang dipuji-puji. Ternyata katanya Seiyu bukan itu, audisi. Memang ada kalanya Seiyu itu dipanggil untuk sebuah anime gitu kan, tapi itu jarang itu yang kayak gitu. Butuh pengalaman lah ya. Iya, butuh staff yang pokoknya nggak cuma mahal, pokoknya lebih dan duit yang banyak. Nggak tahu sih kalau itu ya. Pokoknya itu ada sendirilah prosesnya, itu jarang banget gitu. Kayak apalagi kan kayak adaptasi begini kan gitu. Kalau pokoknya Seiyu itu pertama audisi, bahkan audisinya nggak satu karakter doang seperti yang kayak kata Rehan tadi ya kan. Mereka tuh punya job yang lebih ini, bahkan bukan cuma audisi anime, ya nggak? Ya benar ya. Iklan gitu kan, narasi buku, audiobook, gitu banyak itu. Kalau kalian benar-benar pengen pelajarin Seiyu, saya sarankan nonton anime Sorega Seiyu. Itu benar-benar lika-liku Seiyu tuh kayak gitu. Ada yang nonton nggak di sini? Q, Rehan? Saya belum. Kalian belum nonton Sorega Seiyu? Yakin? Aduh, belum. Tonton Pak. Tonton Sorega Seiyu itu bagus untuk kita tahulah permukaannya dunia perseiyuan. Nanti kalian akan lebih menghargai pekerjaan Seiyu lagi. Selain kerjaan Seiyu nggak cuma pengisi suara anime doang sebenarnya di Jepang mah. Tadi saya sudah sebutkan ngiklan, ya nggak? Terus ngisi iklan, terus ngisi Rodoku tuh baca buku kayak audiobook lah. Kalian tahu Audible kan? Ya kayak gitu. Audiobook. Terus ada lagi narasi TV juga ada Seiyu juga katanya gitu. Movie ada lagi buat dubbing film luar negeri ke bahasa Jepang di dubbing gitu. Ada lagi. Dan yang kita kenal satu lagi, jadi penyanyi, jadi idol gitu. Ya enggak? Kayak Seiyu favorit kita ya enggak? Ada satu lagi juga, jangan ketinggalan. Apa tuh? Radio, ya radio. Jadi personal radio ya enggak? Kayak Seiyu favorit kita. Aduh.
Mari mengibarkan lagi. Masa tinggalin lagi, mengibarkan lagi, ayo kita. Oh iya, tadi juga belum disebutin game ya. Iya, game. Oh iya, game juga tuh kan, karakter game juga banyak. Itu kalian kalau suka game gacha, ya kan banyak banget itu sih gitu. Waduh. Ada yang main game gacha karena pengisi suaranya? Nah itu itu saya, itu kita. Kembar Seiyu main game gacha demi dapetin suatu karakter. Ada yang menyimpan uang untuk ketika banner Seiyunya muncul. Kayaknya itu ngomongin diri sendiri deh. Ngomongin diri sendiri. Memang. Ya, saya juga main game karena karena ada Inurin juga tuh, game Rune Factory 5. Waduh. Punya faksi. Mulai apa tuh Sensei? Tunggu. Kita kan ngebahas Seiyu bukan game. Menyenggol berkembang Seiyu. Iya, Seiyu itu kan kerjanya nggak cuma satu, berkembang. Nah, sekali lagi Seiyu itu selalu berkembang, ya nggak? Seiyu manusia yang bisa berkembang gitu. Kayak kalian juga manusia yang bisa berkembang, listener. Hey, jangan kerja aja cuma hujat Seiyu doang. Mari kita berkembang bareng-bareng gitu. Ya, apalagi itu soal Seiyu. Iya. Kalian boleh berekspektasi, tapi kalau ekspektasi kalian salah, gak usah ngamuk-ngamuk. Gak usah bikin drama, gak usah ngeliat drama lah. Mari kita tetap bikin komunitas wibu ini positif, ya nggak? Suatu saat kan kita caci maki juga mereka nggak bakal ganti kan? Iya kan. Siapa yang denger? Siapa yang denger? Kita warga Jepang, bukan? Iya, warga. Kita ini siapa gitu? Balik lagi ke episode 1 tuh. Kita ini siapa? Waduh. Aduh. Nah, gimana? Masih mau mengibarkan? Mau apa lagi ini Sensei? Apa yang mau dibahas? Fokus bahas Seiyu lagi aja. Nah kan Seiyu banyak kerjaannya nggak? Jadi idol juga, jadi ini juga. Kan prosesnya juga nggak mudah. Bahkan Seiyu terkenal sekarang, kalian semua kenal Kaji Yuki nggak? Waduh, itu pasti kenal. Pasti kenal kan? Pasti kenal. Seiyu yang animenya juga booming. Eren Yeager. Jadi Eren Yeager. Shingeki no Kyojin gitu. Itu dulu sebelum jadi terkenal kayak sekarang. Percaya nggak percaya, dia itu hidupnya miskin bener. Dulu tuh. Gila. Dan dia makan rumput ya nggak? Makan rumput. Kita di awal-awal bukan Kaji Yuki ya, Kambing Yuki. Aduh, evolusi ya. Jadi Kambing Yuki. Iya, dia beli buku rumput-rumput apa aja yang bisa dimakan gitu. Terus dia bisa nyesel. Terus habis itu dia nyesel, kalau gua punya duit buat beli ini buku, kenapa gua sekalian beli makanan aja. Tuh. Saking purnya gitu kan, kasihan banget kan. Itu dulu sebelum kayak sekarang tuh beratnya gitu dia. Dan sekarang waduh kaya banget. Habis itu nikah lagi sama waktunya bikin punya anak lagi. Nikah udah punya anak. Waktunya bikin sakit hati para wibu yang Oshi Taketatsu Ayana. Ya, Kaji Yuki nikah sama Taketatsu Ayana, ya enggak? Pernikahan Seiyu. Udah mau punya anak ya sekarang. Iya, udah punya anak. Udah hamil ya? Masih hamil atau makanya masih ya? Lupa pokoknya jadi Papa Yuki gitu Papa Kaji Papa Yuki ya. Waduh. Kaji nama marganya. Waduh. Kaji Yuki. Kasihan Mikasa ya, aduh. Enggak dari barang era. Aduh, mau spoiler manganya Shingeki no Kyojin nih ntar. Gak baca sih, tapi udah kena spoiler di sana sini. Enggak usah lah udah. Ya pokoknya gitu deh ya. Pokoknya si itu selalu berkembang seiring zamannya enggak. Ngomong-ngomong soal Seiyu yang udah nikah kemarin, kalau nggak salah ada yang baru itu ya melahirkan anak. Iya. Seiyu
Siapa ya baru melahirkan ya? Mizuki Nana bukan sih? Mizuki Nana bukan? Itu udah lama. Udah lama ya. Ini Mikako Komatsu. Oh ya, Komatsu Mikako. Iya. Nah, itu selamat ya buat mereka. Iya, selamat untuk Tomoaki Maeno dan Mika Komatsu Mikako. Namanya susah. Komatsu Mikako gitu kan, nama Tomoaki Maeno. Tuh, ya. Gimana nih kalau perasaan para wibu seiyu favoritnya menikah gimana? Senang dan sedih sih. Kita ya. Sedihnya takutnya mereka berhenti gitu kan, karena dunia. Apalagi yang perempuan ya, karena kan ngurus anak gitu. Tapi enggak. Kalau yang laki-laki kan justru makin giat kerjanya bukan menafkahi. Tuh. Tapi kalau yang perempuan kan takutnya ya, semoga aja untuk Takatsu Ayana nggak berhenti lah ya. Iya, tapi nggak akan berhenti. Contohnya ya udah banyak kok yang udah nenek-nenek juga jadi seiyu, masih banyak kok. Seneng aja. Malah ngomong kayak gitu, Dragon Ball juga sampai sekarang masih naik. Iya, sampai sekarang juga masih ini. Suaranya sama. Suaranya sama ya kan. Iya, jadi jangan khawatir sebenarnya kalau soal itu. Kita cukup berbahagia aja, ya nggak? Berbahagia. Karena kebahagiaan idola kita itu kebahagiaan kita. Nah, jadi kan kebahagiaan idola kita, kebahagiaan kita, benar kan Mas Han, bagus banget. Iya. Dan kebahagiaan kita pun juga kebahagiaan mereka juga. Iya, jadikanlah itu. Nanti our happiness, their happiness-nya enggak? Jadi terhubung ke sebuah cincin kebahagiaan, sebuah cincin senyuman, ring of smile, ya enggak? Udah. Aduh. BTW Ring of Smile itu lagu Minase Inori di single kedua Harmony Reborn, lagu ketiga. Asubaichu. Hari-hari mengibarkan bendera. Hari jadi pengibar bendera masih pas. Sensei ini mau jadi paskibra ya? Mengibarkan bendera mulu. Paskibrin, pasukan pengibar bendera Inorin. Bendera Inorin. Iya. Sama kita deh. Kita. Ada jodoh nih. Masat ngomong nggak ya ntar? Mengibarkan bendera yang disebut Inorin gitu. Lain kali lah ya, kita bahas Inorin lagi sama Masat. Iya, koordinasiin lagi ntar, gampang. Iya. Oke, ada lagi? Mau ini? Dari ada lagi nggak ya kabar-kabar? Belum sih. Pokoknya ya gitu deh. Seiyu itu pokoknya udah kita udah bahas banyak ya, satu dari seiyu favorit, dari seiyu ini. Kayaknya mungkin sampai sini aja lah ya. Mungkin kayak gitu. Ya intinya kita terus mendukung aja lah itu seiyu. Iya, kita seiyu. Jangan sebagai nggak usah perlu menghina ya, nggak usah menghina. Iya. Karena jadi saya juga berpendapat nggak apa-apa. Berpendapat tuh nggak apa-apa, cuma jangan sampai menghina. Usah menghina lah ya, karena seiyu kan udah susah. Kalian kan nggak tahu juga usahanya mereka. Iya. Gitu deh, pokoknya yang namanya sebenarnya sih nggak cuma seiyu doang ya, pokoknya pun jangan kasih juga ya. Kalau ada ngejudge lah, nggak usah ngejudge. Iya benar, pokoknya janganlah kita pokoknya tetap bikin komunitas wibu itu jadi positif gitu. Jadilah kekuatan untuk fandommu sendiri, ini enggak. Jangan sampai toksik nih, enggak. Biar bisa dinikmati orang banyak. Jauhi gara-gara komunitas. Iya. Jangan dikit-dikit ngatain. Orang baru pengen masuk juga kan jadinya. Siap. Iya. Jangan dikit-dikit ngatain gimana nih? yang dikatain kita juga malah gitu kan, jadi ke orang luar gimana ya. Cobalah ntar dikit-dikit ini anime anime sampah, ini anime
Aduh, ini untuk apalagi macam kayak gini. Ini cocok untuk kalian yang denial, tukang halu. Aduh, ngatain diri sendiri ngapain lah gitu kan. Aduh, kocak emang ya. Lu kesah lah ya. Lu kesah itu memang titik wibu ini selain untuk tempat kita bertemu ya tempat untuk mencurahkan keluh kesah juga kayak episode 1 kemarin tuh. Iya benar, dari kita untuk kita sendiri. Dari wibu untuk wibu pada wibu, ya enggak? Ya benar. Iya. Oke, udah 1 jam nih kita ngomongnya ya enggak? Waduh, semangat banget kita ya. Semangat ngomongin seiyu, mengibarkan bendera. Kalau ngomongnya seiyu mah semangat lah. Apalagi mengibarkan bendera ya enggak? Lagi ada itu bisa dua podcast kita. Oh, bisa 2 podcast ya. Aduh, gimana tuh Mas? Ayo lanjut. Mas dengar kali ya. Oke. Main kali ya. Masih banyak yang bisa kita bahas, masih banyak. Ya, masih banyak hal yang bisa kita bahas. Kita simpan untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, nggak terasa sudah 1 jam lebih kita mungkin diedit jadi kurang dari 1 jam kali ya, nggak tahu lah. Pokoknya sudah sekian lama kita ngobrol curhat tentang seiyu ya nggak. Jadi akhirnya gimana nih? Apa aja nih yang kita bisa dapat dari episode kali ini? Apa topiknya saja? Topiknya seiyu gitu. Topiknya seiyu tadi kita udah bahas seiyu pertama dan favorit lah ya, setelah itu. Terus tentang drama baru-baru ini juga ya seiyu juga manusia lah, jangan seiyu juga manusia bagus tuh. Ya seiyu juga wah bagus, mantap, bagus pokoknya itu udah hanya mereka gitu. Jangan pokoknya kita tetap dukung seiyu, dan dukung kita juga ya, podcast Titik Wibu dengan like, comment, subscribe, dan share kalau bisa untuk teman-teman kalian. Titik Wibu di mana wibu bertemu, ya enggak? Oke. Terima kasih para pendengar sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di sini Sensei. Di sini Rehan. Saya Q. Oke, sampai jumpa. Matane. Dadah. Kalau Minasen tadi bilang Oyasumi nase. Aduh.